Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat. Shalawat serta salam tak lupa pula tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ikhwan selaku guru pendidikan agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah, berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia justru masih belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illal lahu wa lahib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu yahlamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 64. Hadirin rahimakumullah, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban, sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang menikamku? Lalu sahabatnya berkata, kau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya, sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut.
Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkan di atas wajah beliau seraya berdoa, Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Hingga kasih Allah Subhanahu wa taala saja, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah ringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Hadirin rahimakumullah. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.